Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Sejak awal penduduknya di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, serta mengganti organisasi tersebut dengan organisasi pembentukan Jepang. Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam Arab Indonesia (MIAI) yang telah berdiri sejak masa Hindia Belanda. Hal-hal yang dilakukan Jepang untuk kebersamaan di Indonesia: 1. Mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. 2. Membentuk kerjasama dengan tokoh nasionalis melalui gerakan 3A. 3. Organisasi Pusat Tenaga Rakyat dan mendapatkan empati mereka, yaitu Soekarno, Hatta, Kiai Hajar Dewantara, Mansur Mansur sebagai pemimpinnya. Hal tersebut berdampak pada banyaknya lahan petani yang menggalai akibat kebijakan diberikan kepada ekonomi dan industri Jepang. Akibatnya terjadi krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan. 2. Melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Jepang mengawasi secara ketat kebijakan ekonomi. Sanksi berat dilakukan pada penggunaan peredaran sisa persediaan barang. Pengawasan ketat dimaksud agar tidak terjadi kenaikannya harga barang. Kebijakan self-sufficiency agar tidak membebani keuangan pusat. Jepang menerapkan self-sufficiency atau kebijakan pemenuhan kebutuhan sendiri di satu wilayah. 4. Setoran wajib pengusaha harga pangan dan kelaparan. Karena memanasnya keadaan perang di tahun 1944, Jepang melalui Dewa Hokkai menginstruksikan kepada rakyat untuk menyerahkan bahan makanan sebanyak 30% untuk pemerintahan, 30% untuk desa, dan 40% untuk hak miliknya. Adalah kebijakan di bidang sosial pada masa penjajahan Jepang. 1. Munculnya sistem pramusa. Selain perekonomian yang terpuruk akibat kebijakan ekonomi para Jepang, pengarahan tenaga kerja melalui pramusa juga berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia. 2. Pendidikan. Selama pendudukan Jepang, kondisi pendidikan menurun drastis bila dibandingkan masa Hindia Belanda. Kegiatan perguruan tinggi juga sempat berhenti beberapa saat, lalu pada tahun 1943 pendidikan perguruan tinggi mulai dibuka kembali. Bahasa dan stratifikasi sosial. Meskipun kebijakan Jepang banyak yang negatif, terdapat beberapa kebijakan positif yang dapat dirasakan bangsa Indonesia. Salah satu di antaranya adalah diharuskannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Gambar masa-masa pada kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Gambar pertama yaitu rakyat Indonesia sedang melakukan Seikirei. Seikirei adalah penghormatan setiap pagi pada Tenno Heikai, Kaisar Jepang, dengan cara menunjukkan ke arah Tokyo. Yang kedua, gambar Romusa. Rakyat Indonesia yang dipaksa Jepang menjadi tenaga kerja pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk mengawasi karya para keagamaan agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Kami mengambil